Gue merasakan ada kekosongan di sini. Gila. Karena gue kangen juga nih, nggak ada yang bisa digoda-godain nih soalnya. Iya, nggak ada musuh bersama ya. Tahu nih pasti hutan lagi kemarin. Si Radit kemana? Nggak tahu nih, masih. Dia ujian. Karena katanya dia lagi mau coba balik sama mantannya. Harus lulus dulu baru ada kemungkinan bisa balik. Tapi sebentar, ada yang sebenarnya lagi gue pikirin nih. Apaan sih? Gue lagi mikirin lu pada di Hari Sumpah Pemuda ini sebenarnya udah ngapain coba sebagai pemuda untuk Indonesia? Gue. Sebagai pemuda gue tuh udah pernah Ngutang. lama. Kalau lu mah udah nggak usah ditanya. Yang cepet dong kalau jauh. Pasti nggak ada apa-apa yang pernah lu bikin selain lu ngutang. Pasti. Itu. Kalau gue mah udah jelas. Apa? Ya ampun, di umur segini, masih 20-an ini, gue udah ngebuka lapangan pekerjaan buat berapa ribu orang. Berapa ribu negara? Udah nggak kehitung, gue bingung gue ngitungin jari gue nggak cukup. Iya bener juga. Gue dong. Berapa? Walaupun suara gue kayak gini, walaupun gak se-Josie lah, tapi gue bisa buka warung. Ya, modalnya dari siapa? Dari pasti. Tapi setidaknya kan gak nganggur dan malah bisa ngasih tempat untuk pengangguran kayak Ronald. Iya sih. Kalau nggak ada warung ini, warung mana lagi yang mau ngasih utangan? Gue tahu. Apa prestasi gue sebagai pemuda? Apa? Gue bisa bayar utang gue bulan lalu. Iya, bayar utang juga biar bisa utang lagi bulan depan. Buat lu, ya, kalau misalnya lu bingung apa peran lu untuk bangsa Indonesia, asal lu nggak ikut turun bikin rusuh, kagak ikut ngejamret, nggak berbuat buruk, lu udah melakukan sesuatu yang baik dong untuk Indonesia, betul? Untuk level lu sih udah cukup lah, nggak usah dipaksa. Untuk level lu segitu udah oke. Gue nggak pernah ikutan demo yang nggak jelas. Harus jelas dan ada budgetnya ya. Bayarannya nggak jelas, men. Intinya sih sebagai pemuda kan kita harus melakukan sesuatu, harus ada peran sertanya, walaupun mungkin secara kesempatan kita mungkin jarang dikasih sama yang senior-senior. Nah ini kenapa ya, gue suka nggak habis pikir ya, kenapa kalau di Indonesia itu yang muda-muda kayaknya tuh nggak dipercaya gitu ya nggak sih? Iya, itu terjadi di berbagai macam aspek sih sebenarnya. Dan sebenarnya menurut gua udah waktunya anak muda tuh dikasih kesempatan karena buktinya nih ya di ajang-ajang internasional kita tuh udah juara robot Indonesia, juara Olimpiade Fisika Indonesia, juara kompetisi pengusaha kreatif internasional 5 tahun berturut-turut Indonesia, lu bayangin. Dan itu anak muda semua kan? Anak muda semua. Artinya memang kita di luar membanggakan, cuman ketika di sini mungkin kita agak kurang dikasih kepercayaan sama generasi-generasi yang agak tua. Berarti emang kesempatan untuk pemuda Indonesia menjadi pemimpin terus dibuka lebih lebar lagi ya. Dengan dari generasi tua yang memberikan. Ketua aja kesini ya. Generasi tua. Nah, gini deh, track recordnya udah jelas. Kalau ukurannya prestasi, pemuda Indonesia tuh udah banyak banget prestasinya ya di luar negeri di mana-mana gitu. Jadi kita punya daya saing internasional. Nah, menurut PricewaterhouseCoopers International, Indonesia tahun 2050 akan masuk ke jajaran 5 negara terkuat di dunia. Hebat loh. 5 besar gitu. Bisa lebih cepat gua rasa. Nah, makanya 2050 kan berarti ya kita inilah yang masih ada dan masih bisa mimpin. Jadi kalau nggak dari sekarang dikasih kesempatan, kapan kita persiapannya kapan? Karena sekarang sedang Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana kalau kalian ikuti sumpah yang Coba. Coba kayak lu hafal aja dong. hafal dong. Sumpah Pemuda. Sumpah. Demi apa? Ya, Ababil jawabnya begitu. Kita lihat Bawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta. Nyanyi bareng sama Citra ya. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu.